Saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, setiap orang dipanggil untuk bertumbuh dalam imannya. Kita bukan hanya dipanggil untuk menjadi orang Kristen atau beragama Kristen, tetapi kita diharapkan supaya kehidupan rohani kita, iman kita juga turut bertumbuh. Namun seringkali kita menghadapi halangan dalam pertumbuhan rohani kita. Dan halangan tersebut bukan karena kekurangan potensi atau kemampuan yang ada pada kita, tetapi karena satu perkara yang penting ini, yaitu kita tidak memberi ruang kepada Allah untuk bekerja di dalam kehidupan kita, untuk mengubah kita, membentuk kita, sehingga kita boleh bertumbuh dan menjadi lebih serupa dengan anaknya Yesus Kristus. Jadi saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, pada hari ini kita akan belajar bagaimanakah kita dapat memberi ruang kepada Allah untuk bekerja dalam kehidupan kita, supaya kita ini boleh bertumbuh secara rohani atau bertumbuh dalam iman kita kepada Tuhan. Ada dua perkara yang kita akan pelajari bersama-sama. Yang pertama, jangan terikat pada masa lalu. Mari bersama dengan saya menyebutnya. 1, 2, 3. Jangan terikat pada masa lalu. Dalam ayat 12 dan 13 dikatakan di sini, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita baca dalam petikan ini, kita melihat ada orang Yahudi yang beragama Yahudi. Mereka ini percaya pada hal-hal lahiriah. Seperti orang yang percaya itu harus bersunat. Orang percaya itu harus memelihara, mentaati hukum Taurat. Dan acara-acara agama yang lainnya menurut agama orang Yahudi. Tetapi Paulus mengatakan, kalau kita sudah menjadi orang percaya, kita tidak boleh bergantung pada hal-hal lahiriah. Soal-soal keagamaan yang dilakukan secara lahiriah yang dapat dilihat oleh mata kasar. Tetapi bagi Paulus, dia menggesa orang bukan Yahudi. Apabila mereka sudah percaya kepada Tuhan Yesus, mereka jangan bergantung pada hal-hal lahiriah, tetapi mereka bergantung pada iman mereka kepada Yesus. Karena pada akhirnya keselamatan itu bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi karena iman kepada Yesus Kristus. Oleh sebab itu Paulus mengatakan, kalau ada orang yang berpegang tentang hal-hal lahiriah, aku ini lebih lagi. Dan disebutkanlah bahwa dia ini orang yang sudah disunat, dia itu dari orang suku Benyamin, dia itu orang Ibrani asli, dia itu seorang Farisi, dia itu seorang yang mengamalkan hukum Taurat dengan sepenuhnya, hampir tidak ada cacat celahnya. Dan dia mengatakan dia itu seorang penganiaya orang Kristen karena begitu dia berpegang kepada ajaran lamanya, yaitu agama Yahudi. Paulus mengatakan, aku ini lebih lagi, tetapi oleh karena dia sudah mengenal Kristus, semua pencapaiannya ini dia anggap itu sebagai sampah. Jadi oleh sebab itu dalam ayat yang ke-13 tadi, ini yang dilakukan oleh Paulus. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Jadi saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, seringkali kita ini terikat pada masa lalu kita. Mungkin
masa lalu kita masih dibelenggu oleh kegagalan atau kesalahan yang pernah kita lakukan. Sehingga pada hari ini kita trauma, kita ragu-ragu, kita tidak berani untuk membuat langkah ke hadapan. Dan itu menghalang pertumbuhan iman kita, pertumbuhan rohani kita. Bahkan ada orang yang terikat oleh pencapaian masa lalunya. Semua perkara-perkara yang membanggakannya. Sehingga pada hari ini orang itu berada dalam zona selesa. Sudah berada dalam zona selesa, tidak mau keluar dari zona selesa. Dia mau tetap berada dalam zonnya. Saudara dan saudari, ini juga menghalang pertumbuhan rohani kita. Menghalang pertumbuhan iman kita kepada Tuhan. Jadi baik kegagalan maupun pencapaian pada masa lalu itu akan menghalang kita untuk melangkah maju ke hadapan. Terutamanya untuk pertumbuhan iman kita kepada Tuhan. Jadi apakah yang menjadi halangan terbesar dalam pertumbuhan imanmu? Coba renungkan, coba pikirkan. Apakah perkara-perkara masa lalu yang masih mengikat saya sehingga itu menghalang saya untuk bertumbuh dalam kehidupan iman saya? Adakah kita membiarkan masa lalu kita itu mengikat kita pada hari ini? Paulus mengajak, Paulus mendorong supaya kita melupakan masa lalu. Sama ada itu pencapaian yang terbaik yang kita lakukan pada masa lalu ataupun ada kesilapan, ada kelemahan. Karena itu akan menghalang kita bertumbuh. Sebaliknya Paulus mendorong kita supaya kita membuka ruang bagi Allah bekerja dalam kehidupan kita. Supaya kalau Tuhan yang mengambil tempat dalam hidup kita, maka Tuhan membantu kita untuk bergerak maju ke depan selangkah demi selangkah, sehingga kehidupan rohani kita bahkan iman kita ke depan itu semakin berkembang, semakin bertumbuh. Saya pernah bertemu dengan seorang mantan pemimpin gereja. Dia menceritakan pengalaman masa lalunya. Dia mengatakan kepada saya, kamu tahu di kampung itu, kamu tahu ada gereja di kampung itu, dan dia sebut kampung itu dan gereja itu, iya saya tahu. Lalu dia mengatakan, tiang-tiang bulian, atau tiang-tiang gereja itu, saya yang angkat katanya. Dengan arti kata yang lain, dia coba memberitahu kepada saya, gereja itu ada karena itu usahanya. Karena dia yang membuatkan gereja itu, mendirikan gereja itu. Tetapi pada waktu dia mengatakan begitu, dalam rasa kebanggaan untuk pencapaian masa lalunya, apa yang saya perhatikan? Kehidupan lamanya dan kehidupannya sekarang, realitinya, kenyataannya itu jauh berbeza. Kenapa? Betul, dahulu dia seorang pemimpin gereja, dia yang mendirikan gereja itu. Tetapi pada hari ini, pada waktu dia bercakap, orang ini sudah lama tidak pijak kaki ke gereja. Dia bangga pada masa lalunya. Dia berada dalam zona selesa. Tapi pada hari itu dia bercakap dengan saya mendapati orang ini sudah lama tidak ke gereja. Orang ini tidak dapat bertumbuh dalam kehidupan rohaninya karena dia berada dalam zona selesa. Jadi saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, begitu juga dalam kehidupan kita, jika kita ini terus mengingati masa lalu kita tidak dapat maju ke hadapan
untuk mencapai apa yang Tuhan sudah sediakan di hadapan kita. Allah mau agar kita ini melepaskan apa yang di belakang dan memberi ruang kepada Dia. Bekerja di dalam kehidupan kita pada hari ini supaya ke depannya kita ini dengan pertolongan Tuhan boleh melangkah setapak demi setapak dan akhirnya kita boleh bertumbuh dalam kehidupan iman kita. Jadi saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, untuk bertumbuh dalam iman, kita harus melepaskan hal-hal yang mengikat kita pada masa lalu. Adakah itu suatu kegagalan yang membuatkan kita rasa trauma sehingga hari ini kita ragu-ragu melangkah ke hadapan? Atau mungkin pencapaian-pencapaian cemerlang pada masa lalu yang membuatkan kita selesa berada dalam zone sehingga kita sudah berasa puas hati dan tidak mau melangkah selanjutnya. Saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, seperti Paulus, saya juga mendorong saudara dan saudari, beri ruang hidupmu kepada Tuhan supaya Tuhan itu bekerja di dalam hidup kita. Sehingga kita diberi kekuatan untuk melepaskan trauma pada masa lalu atau melepaskan zone selesa pada masa lalu yang pastinya menghalang kita untuk maju ke hadapan. Kita beri ruang dalam hidup kita supaya Tuhan bekerja. Dan saya percaya Tuhan akan membantu kita melangkah ke hadapan dengan kepastian iman kita, kehidupan rohani kita akan bertumbuh. Jadi jangan biarkan pengalaman masa lalu itu menghalang langkah kita selanjutnya pada tahun yang baru ini. Tetapi gunakanlah ini sebagai peringatan. Jangan terikat pada masa lalu. Kita harus melepaskan itu dan mengizinkan Tuhan bekerja dalam hidup kita sehingga kita boleh bergerak maju ke hadapan. Hal yang kedua, bagaimana kita memberi ruang kepada Allah supaya kita boleh bertumbuh dalam iman. Kita harus fokus pada panggilan Allah. Fokus pada panggilan Allah. Mari sebut bersama dengan saya 1, 2, 3. Fokus pada panggilan Allah. Dalam ayat 13 dan 14 dikatakan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ini yang dilakukan oleh Paulus. Dia lupakan masa lalunya dan sekarang dia mengarahkan pandangannya, fokusnya kepada panggilan surgawi yang datang daripada Allah dan melalui Yesus Kristus. Paulus menegaskan di sini bahwa hidup ini bukan tentang pada waktu kita berada dalam dunia ini. Ada orang mengatakan kita ini seperti musafir. Kita berada dalam dunia ini seperti seorang pendatang. Karena pada akhirnya dunia ini bukan tempat tinggal kita yang kekal. Kita akan pindah alam. Ya, kita akan meninggal suatu hari nanti, tinggalkan dunia ini. Jadi orang yang berjuang habis-habisan untuk dunia ini, saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kehidupan kita bukan hanya setakat di dunia ini. Karena ada kehidupan selepas kematian. Itulah sebabnya Paulus tidak lagi melihat kehidupannya masa yang lalu. Sekarang dia melihat panggilan surgawi. Panggilan yang lebih tinggi. Betul, dalam dunia Paulus berusaha, Paulus berjuang untuk memberitakan Injil. Dan karena pemberitaan itu dia mengalami penderitaan berat. Tetapi semua yang dilakukan oleh Paulus ini karena ini untuk persiapan pada masa kehadapan. Dia tidak berjuang untuk perkara-perkara jasmani, tapi dia juga berjuang untuk perkara-perkara surgawi. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus,
Ini hadiah. Hadiah ini kehidupan kekal yang akan kita terima apabila kita beriman kepada Yesus. Dan Yesus pernah mengatakan, aku akan pergi ke rumah Bapa, di sana ada banyak bilik. Dan setelah berada di sana menyediakan segala sesuatu, aku akan kembali. Dan kemana aku akan pergi? Dia akan kembali untuk menjemput murid-muridnya, menjemput pengikut-pengikutnya. Dan setelah itu Yesus akan membawa mereka ke rumah Bapa di surga. Itu matlamat hidup kita. Kita berjuang untuk dunia ini, itu baik. Kita berjuang untuk ekonomi keluarga kita. Kita berjuang untuk memberi pendidikan terbaik untuk anak-anak kita. Kita berjuang hal-hal yang berkaitan dengan perkara jasmani, itu tidak salah. Tetapi jangan kita kehilangan fokus bahwa kita ada panggilan yang lebih tinggi daripada matlamat kita di dunia ini. Karena semua yang berkaitan dengan dunia ini sementara, fana, tidak kekal. Tetapi apa yang selepas kehidupan di dunia ini, itulah yang kekal. Jadi jangan sampai di dunia ini orang mengenal kita sebagai orang yang terkenal, mengenal kita sebagai orang yang ada pangkat yang tinggi, mengenal kita sebagai orang yang berada, mengenal kita sebagai seorang yang banyaklah tentang diri kita, pencapaian kita dalam dunia ini. Tetapi pada akhirnya setelah kita meninggal dunia, semua kemewahan, semua kemegahan duniawi ini tidak dapat kita bawa bersama-sama dengan kita. Tapi kalau selama kita hidup, bukan hanya dalam dunia ini kita berjuang, tetapi kita juga berjuang untuk kehidupan rohani kita. Saudara dan saudari, di dunia kita berjaya, di dunia yang akan datang kita juga berjaya. Karena kita menerima hadiah, yaitu panggilan surgawi. Tinggal bersama dengan Bapa di surga selama-lamanya. Jadi saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, apakah yang menjadi tujuan utama dalam hidupmu pada hari ini? Apa yang menjadi perjuanganmu pada hari ini? Adakah itu hal-hal yang bersifat lahiriah, hal-hal yang bersifat duniawi, hal-hal yang bersifat jasmani, atau dalam masa yang sama kita juga berjuang dalam kehidupan rohani kita. Kita juga berjuang untuk mencapai garis akhir dalam hidup kita. Dan Tuhan mendapati kita ini setia. Kita ini beriman. Kita ini percaya kepadanya. Dan Tuhan berikan kepada kita surga sebagai hadiah. Saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan Yesus, panggilan Tuhan kepada kita adalah untuk hidup dalam Kristus. Supaya hidup kita ini menjadi serupa dengan Yesus. Supaya kehidupan kita ini ada buah-buah kebenaran. Supaya kehidupan kita ini terus bertumbuh dan bertumbuh, berkembang menjadi kehidupan rohani kita semakin kuat, semakin teguh. Iman kita semakin kuat di hadapan Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan inginkan. Jadi ketika kita fokus kepada tujuan ini, kita akan dipenuhi dengan makna yang lebih mendalam. Dan itu akan memberi impak, kekekalan, hadiah surgawi yang menjadi tempat kita setelah kematian kita. Seorang atlet, kalau dia mempersiapkan diri untuk tamasya sukan, misalnya kalau olimpik, dia akan mempersiapkan dirinya. Dia akan lakukan latihan. Dia akan berlatih, bukan 1 minggu, bukan 1 bulan, bahkan mungkin sampai tahunan pun dia akan mempersiapkan dirinya dengan
gigih, dengan tekun, supaya pada akhirnya apabila menjelang sukan, dia akan mencapai kemenangan sebagai juara. Ini seorang atlet. Dia bukan hanya 1 minggu baru mau buat latihan. Tidak. Dia akan membuat latihan dari semasa ke semasa. Terus menerus berlatih, mempersiapkan dirinya dari awal. Bukan di pertengahan atau di akhir. Dari permulaan mempersiapkan diri. Dengan harapan apabila dia mengikuti perlombaan, dia akan menjadi juara. Kita juga dipanggil untuk berlari. Paulus mengatakan dia berlari. Berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, itu kehidupan kekal. Paulus berlari. Paulus tidak katakan di sini, atau firman Tuhan tidak mengatakan Paulus berjalan. Atau Paulus ini merangkak-rangkak. Tidak, Paulus mengatakan dia berlari-lari. Artinya itu kesungguhan untuk melihat garis akhir di hadapan, untuk melihat hadiah surgawi, yaitu kehidupan kekal. Dia berusaha dan dia memastikan bahwa dalam perlombaan hidupnya itu dia memastikan mau sampai di garis yang terakhir. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, mungkin kita tidak sama seperti Paulus. Karena hidup kita penuh dengan cabaran. Ada waktunya cabaran yang kita hadapi itu membuatkan kita seperti menjadi lemah. Ketika kita berlari mau menuju garis akhir, ada masalah besar dan silih berganti. Kadang-kadang keadaan itu, cabaran itu membuat kita menjadi lemah. Daripada berlari, mungkin kita berjalan. Dan cabaran dalam hidup kita ini bertambah berat sehingga pada akhirnya daripada berjalan kita mungkin sudah sampai pada tahap merangkak. Tetapi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, sama ada kita berlari atau berjalan atau mungkin merangkak, pastikan mata kita fokus di hadapan menuju garis akhir hidup kita. Walaupun ada banyak masalah yang kita hadapi. Jadi saudara-saudari, dalam keadaan pergumulan kita menghadapi masalah demi masalah dalam hidup kita, saudara dan saudari kita ini baru berada dalam bulan Februari ya. Bulan kedua tahun baru. Ada berapa bulan lagi untuk mengakhiri tahun ini? Lebih kurang 10 bulan. 10 bulan, setiap bulan dalam masa 10 bulan ini ada ceritanya sendiri. Ada cabarannya sendiri. Saudara dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, inilah masanya. Kita memberi ruang Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Sehingga dalam kelemahan kita, Tuhanlah yang memberi kita kemampuan. Tuhanlah yang memberi kita kekuatan. Sehingga sekalipun merangkak, kita masih mau menuju garis akhir perlombaan iman kita. Sehingga selesai. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita sudah berlari dalam kehidupan rohani kita, sudah terlalu banyak cabaran yang kita hadapi, lalu sampai pertengahan atau mungkin tinggal beberapa langkah lagi untuk menuju garis penamat, lalu kita putus asa. Lalu kita berhenti dan tidak meneruskan perlombaan kita. Saudara-saudari, sangat sayang sekali kalau kita berada dalam keadaan seperti itu. Tuhan Yesus mengatakan orang yang terdahulu itu akan terkemudian. Orang yang terkemudian itu akan menjadi orang yang terdahulu. Jangan sampai kita hari ini orang yang terdahulu. Kita ini berada di hadapan hampir kepada garis penamat dalam perlombaan iman. Tetapi karena masalah demi masalah dan kita tidak mengizinkan Tuhan bekerja dalam hidup kita, sehingga kita tidak
mendapat kekuatan untuk menghadapinya, kita akhirnya putus asa. Dan akhirnya kita menjadi orang yang kemudian. Orang yang terbelakang. Nomor 1 juga, tapi nomor 1 belakang. Dan firman Tuhan mengatakan, orang yang terkemudian itu akan terdahulu. Orang yang dulunya, kalau kita membandingkan, saya ini lebih baik daripada orang ini. Saya ada pengharapan, orang ini tidak ada pengharapan. Saya lebih baik hidup saya berbanding orang ini tidak ada apa-apa. Kalau dia meninggal ini tidak masuk surga. Tapi justru orang yang seperti itu, apabila dia percaya kepada Tuhan, mungkin dia mendahului kita ke hadapan. Jadi masing-masing kita ada perlombaan dalam kehidupan rohani kita, dalam iman kita. Pastikan kita memandang kepada panggilan Tuhan. Seorang pelari kalau dia menuju dalam perlombaan menuju garis penamat, kalau dia selalu menoleh ke kiri, ke kanan, ke belakang, kemungkinan besar dia akan tersesat, terkeluar daripada track, jalur perlombaan itu dan akan dibatalkan. Atau mungkin menoleh ke kiri, ke kanan, ke belakang, akhirnya tersungkur di hadapan. Jadi kita mau fokus perlombaan di hadapan. Membuka ruang bagi Tuhan. Bekerja dalam hidup kita. Ketika ada masalah, ketika ada cabaran, Tuhan memberi kita kekuatan. Tuhan memberi kita kemampuan. Sehingga pada akhirnya kita akan mencapai garis akhir. Panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Dan sudah ada hadiah. Itu kehidupan kekal, surga yang Tuhan sediakan bagi kita. Jadi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, memberi ruang untuk bertumbuh dalam iman itu memerlukan keberanian. Keberanian untuk melepaskan masa lalu kita. Dan keberanian untuk fokus apa yang ada di hadapan kita. Panggilan Tuhan. Bukan hanya perjuangan dalam dunia ini, tetapi perjuangan yang akan datang. Fokus pada perkara-perkara rohani itu. Saudara dan saudari seperti Paulus mengajar kita supaya kita ini tidak boleh terikat pada masa lalu kita, tapi kita perlu mengarahkan diri kita kepada panggilan Tuhan atau tujuan yang lebih besar yang Tuhan siapkan. Apabila kita memberi ruang kepada Allah bekerja dalam hidup kita, sudah pasti kita ini akan diberi kemampuan. Sudah pasti kita akan diberikan kekuatan yang baru. Sudah pasti kehidupan rohani kita, iman kita dikuatkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah kami boleh bertumbuh dalam iman kerohanian kami kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami terikat pada masa lalu kami. Terikat pada zon selisah kami karena pencapaian pada masa yang lalu. Terikat pada trauma kami karena kesilapan yang kami lakukan pada masa lalu. Sehingga pada hari ini kami tidak mampu melangkah. Kami ragu-ragu melangkah ke hadapan. Tolong kami Tuhan. Bebaskan kami dari perikatan tersebut. Dan bantulah kami supaya kami memandang ke hadapan. Memandang kepada panggilan Tuhan yang lebih tinggi dalam setiap kehidupan kami. Supaya ketika di hadapan ini kami tidak hanya fokus berjuang untuk perkara-perkara duniawi, tetapi kami juga fokus berjuang untuk perkara-perkara rohani. Dengan memastikan kehidupan kami ini benar-benar bertumbuh dalam kehidupan rohani dan iman kami kepada Tuhan tidak menjadi lelah ketika kami menghadapi banyak cabaran di hadapan kami. Tetapi apabila kami membuka ruang, Tuhan bekerja dalam hidup kami, maka Tuhan akan membantu kami. Maka Tuhan akan menolong kami. Sehingga ke depan ini kami tidak ragu, kehidupan rohani kami bertumbuh dan iman kami semakin teguh dalam Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.